Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi mengenai aturan pencacahan di semester genap. Dalam bab aturan pencacahan ini terdiri dari 4 materi pokok. Ada aturan perkalian dan penjumlahan, yang kedua faktorial, ketiga permutasi, dan yang keempat kombinasi. Kali ini saya akan membahas materi dari 1 sampai 3. Untuk materi yang kombinasi akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, mengenai aturan pencacahan ialah aturan dalam menentukan banyaknya cara suatu pencacahan yang dapat terjadi. Aturan pencacahan sebab yang pertama itu mengenai aturan perkalian dan penjumlahan. Oke, kita bahas dulu mengenai aturan perkalian. Jadi mengenai aturan perkalian, antara kejadian pertama dengan kejadian kedua itu dilakukan secara bersama-sama atau saling berkaitan antara kedua kejadian tersebut. Nah, rumusnya tinggal dikalikan antara kejadian pertama dengan kejadian yang kedua. Nah, dimana di sini simbolnya NA dan NB. NA itu banyaknya kejadian pertama dan NB itu banyaknya kejadian yang kedua. Oke, jadi kalau aturan perkalian intinya dua kejadian dilakukan secara bersama-sama atau saling berkaitan, itu aturan perkalian. Kita masuk ke contoh soal. Contoh yang pertama, contoh aturan perkalian yang pertama ialah Danar mempunyai 4 kaos dan 3 celana. Berapa banyak cara ia memakai kaos dan celana tersebut? Nah, kenapa sih contoh soal ini termasuk ke dalam contoh aturan perkalian? Karena yang ditanya itu cara Danar memakai kaos dan celana. Jadi ada dua kejadian. Kejadian pertama ini banyaknya kaos, kejadian yang kedua ini banyaknya celana. Yang ditanyakan memakai kaos dan celana. Jadi dua kejadian ini diikut sertakan atau terjadi secara bersama-sama. Jadi saling berkaitan satu sama lain. Kecuali kalau pertanyaannya itu cuman memakai kaos atau cuman memakai celana. Nah, itu bukan termasuk ke dalam aturan perkalian lagi. Tapi karena pertanyaannya kaos dan celana, dua kejadian ini yang ditanyakan. Jadi kejadian yang dilakukan secara bersama-sama karena ada kaos dan juga ada celana. Kalau misalkan kalian analisis soalnya, di sini saya pakai permisalan ya. Kan kaosnya ada 4. Di sini saya permisalkan kaosnya itu terdiri dari warna merah, kuning, hijau, dan biru. Kemudian untuk celananya terdiri dari 3. Sini saya misalkan ada warna hitam, coklat, dan abu. Oke. Kemungkinan yang pertama, Danar itu dapat memakai kaos warna merah dan celana warna hitam. Kemungkinan yang kedua, kaosnya merah, celananya coklat. Kemungkinan yang ketiga, kaosnya merah, celananya abu. Kemungkinan yang keempat, kaosnya kuning, celananya hitam. Kemungkinan yang kelima, kaosnya kuning, celananya coklat, dan seterusnya. Dan ternyata ada 12 kemungkinan atau ada 12 cara yang dapat Danar lakukan untuk memakai kaos dan celana yang berbeda-beda. Nah, ini kalau kalian analisis secara logika, itu permisalannya. Nah, tapi kalau misalkan kalian kaitkan dengan rumus, tinggal kalian lihat kejadian pertama banyaknya berapa dan kejadian yang kedua banyaknya berapa. Oke, untuk yang kejadian yang pertama itu kan mengenai kaos. Di sini di soal diinfokan bahwa Danar mempunyai 4 kaos. Berarti NA-nya atau banyaknya kejadian 1 atau banyaknya kaos ada 4. Kemudian NB-nya itu banyaknya kejadian 2 yaitu celana ada 3. Nah, aturan perkalian rumusnya NA dikali NB, berarti tinggal dikalikan 4 dan angka 3 nya.
Jadi 4 dikali 3 ialah 12 cara. Ini secara rumus sama ya. Di sini juga kalau misalkan kalian pakai logika, ternyata di sini ada 12 kemungkinan ketika kaosnya terdiri dari 4 dan celananya terdiri dari 3. Oke, seperti itu. Oke, contoh aturan yang kedua, contoh aturan perkalian yang kedua ialah pada saat pemilihan ketua dan sekretaris kelas ada 3 calon untuk ketua kelas dan ada 5 calon untuk sekretaris kelas. Berapa banyak pasangan calon ketua dan sekretaris yang mungkin terpilih? Nah, soal ini juga termasuk ke dalam contoh soal aturan perkalian. Kenapa? Karena yang ditanya itu berapa banyak pasangan calon ketua dan sekretaris. Jadi kita anggap kejadian yang pertama itu calon ketua dan kejadian yang kedua ini calon sekretaris. Nah, yang ditanya itu antara kejadian pertama dan kejadian kedua. Jadi kejadian pertama dan kejadian kedua ini dilakukan secara bersama-sama karena yang diminta itu calon ketua dan calon sekretaris. Jadi dua kejadian ini dilakukan secara bersama-sama atau saling berkaitan. Makanya di sini termasuk ke dalam contoh aturan perkalian. Oke. Konsen kalian analisis soalnya, di sini saya pakai permisalan. Untuk calon ketua kelas kan terdiri dari 3 calon. Di sini saya permisalkan itu terdiri dari Farid, Muammar, dan Aris. Kemudian ada 5 calon untuk sekretaris kelas di soal diinfokan. Nah, di sini saya permisalkan sekretaris kelas itu terdiri dari Puspa, Hana, Dinda, Atul, dan Amel. Oke. Nah, di sini berarti untuk pasangan calon yang mungkin terpilih itu kemungkinan yang pertama bisa Farid dan Puspa ketika ketuanya Farid dan sekretarisnya Puspa. Kemudian kejadian yang kedua bisa jadi ketuanya Farid, sekretarisnya Hana. Kemudian kemungkinan yang ketiga ketika ketuanya Farid dan sekretarisnya Dinda. Kemudian ketuanya Farid, sekretarisnya Atul, atau ketika ketuanya Farid, sekretarisnya Amel, dan seterusnya. Dan ternyata di sini ada 15 kemungkinan ketika ketuanya Farid atau Muammar atau Aris, atau ketika sekretarisnya Puspa, Hana, Dinda, Atul, dan Amel. Nah, ini kalau misalkan kalian pakai permisalan. Nah, kalau misalkan secara rumus tinggal kalian masukkan aja angka yang terdapat di soal. Sini diinfokan ada 3 calon untuk ketua kelas. Kita anggap 3 calon ketua kelas ini kejadian yang pertama, berarti NA-nya itu ada 3. Kemudian di soal diinfokan ada 5 calon untuk sekretaris kelas, berarti di sini kita anggap sekretaris kelas itu kejadian yang kedua, berarti NB-nya itu ada 5. Nah, tinggal dikalikan aja NA dikali NB, berarti 3 dikali 5, ya ada 15 kemungkinan. Nah, sama di sini baik rumus maupun secara analogi itu hasilnya sama. Oke, selanjutnya mengenai aturan penjumlahan. Untuk aturan penjumlahan itu cirinya ketika kejadian pertama dan kedua itu dilakukan dengan cara yang berbeda atau saling lepas, tidak berkaitan. Jadi kan kalau aturan perkalian saling berkaitan antara kedua kejadian, kalau aturan penjumlahan itu ketika kedua kejadian itu tidak berkaitan atau saling lepas. Nah, rumusnya tinggal dijumlahkan antara NA dengan NB, di mana NA banyaknya kejadian pertama dan NB banyaknya kejadian yang kedua. Oke. Contoh aturan penjumlahan itu contohnya ialah untuk mengikuti kompetisi matematika, sebuah sekolah diwajibkan mengirimkan 1 siswa perwakilan.
Jika dalam tahap akhir seleksi terpilih 3 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan, tentukan banyaknya cara sekolah tersebut memilih wakilnya untuk mengikuti kompetisi matematika. Nah, contoh ini termasuk aturan penjumlahan karena antara peristiwa pertama dan peristiwa kedua itu saling lepas, tidak berkaitan. Jadi gini, peristiwa pertama itu atau kejadian pertama ialah 3 siswa laki-laki. Oke. Dan kejadian yang kedua atau peristiwa yang kedua ialah 2 siswa perempuan. Nah, antara 3 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan akan dipilih 1 siswa. Yang dipilih itu hanya 1 siswa perwakilan. Nah, di sini 1 siswanya ini tidak tidak dikhususkan apakah siswanya itu harus laki-laki atau siswanya itu perempuan. Yang penting salah satu dari 3 siswa laki-laki atau 2 siswa perempuan. Nah, karena yang dipilih hanya 1, entah dari kejadian pertama atau dari kejadian yang kedua, makanya antara 2 kejadian ini tidak saling berkaitan, makanya termasuk ke dalam aturan penjumlahan. Nah, untuk aturan penjumlahan tinggal kalian jumlahkan antara kejadian pertama dengan kejadian yang kedua. Kejadian yang pertama itu banyaknya ada 3 dan kejadian yang kedua banyaknya ada 2. Berarti tinggal dijumlahkan antara 3 dan 2. Hasilnya ialah ada 5 cara yang berbeda. Yaitu mengenai contoh aturan penjumlahan. Nah, sekarang subbab yang kedua itu mengenai faktorial. Nah, faktorial di sini lebih ke notasi faktorialnya ya. Notasi faktorialnya itu simbolnya N tanda seru. Jadi kayak tanda seru gitu simbolnya. Dimana kalau misalkan 1 faktorial berarti nilainya 1, 2 faktorial berarti terdiri dari perkalian antara 2 dan 1, yaitu hasilnya jadinya 2. Kemudian 3 faktorial berarti terdiri dari angka 3 kali 2 kali 1 sehingga hasilnya 6. Kemudian 4 faktorial terdiri dari angka 4, 3, 2, 1 sehingga hasilnya 24. Kemudian 5 faktorial terdiri dari angka 5, 4, 3, 2, dan 1 sehingga hasilnya ialah 120. Jadi setelah angka itu dikalikan dengan angka berikutnya, angka yang lebih kecil, dan seterusnya sampai menuju angka 1. Oke, kita ke contoh soal faktorial. Contoh yang pertama, yang poin A. Di sini perbandingan antara 9 faktorial dengan 5 faktorial. Nah, 9 faktorial terdiri dari 9 dikali 8 dikali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sebenarnya kan kayak gitu, cuman di sini saya lebih singkat, jadinya sampai 5 faktorial. Nah, di sini kenapa sampai 5 faktorial? Karena akan dibagi 5 faktorial juga nih di bawahnya. Jadi di sini saya stop sampai 5 faktorial aja, biar nanti saling menghilangkan, biar nggak terlalu banyak angkanya. Nah, atas sama bawah sama-sama punya 5 faktorial, tinggal dicoret, berarti tinggal 9 dikali 8 kali 7 kali 6. Nah, hasilnya tinggal kalian jumlahkan. Kemudian yang poin B itu perbandingan antara 8 faktorial dengan 5 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, di sini 8 faktorialnya kita uraikan, itu terdiri dari perkalian 8, 7, 6, dan 5. Nah, di sini saya stop sampai 5 faktorial karena penyebutnya di sini yang di bawah angkanya ada 5 faktorial, dia nanti saling menghilangkan. Kemudian dikali 3 faktorial. Nah, 5 sama 5 faktorial atas sama bawah sama-sama punya 5 faktorial, kita coret, jadinya hilang. Nah, yang atas tinggal 8 kali 7 kali 6, yang bawah tinggal 3 faktorial. Nah, 3 faktorial diuraikan jadi 3 kali 2 kali 1. Nah, sehingga hasilnya 56. Nah, materi yang ketiga itu tentang permutasi. Jadi permutasi itu ialah susunan unsur berbeda yang dibentuk dari n unsur, yang diambil dari n unsur atau sebagian unsur.
macam-macam permutasi ada 4. Yang pertama, permutasi dengan semua unsur berbeda. Yang kedua, permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Yang ketiga, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Yang keempat, permutasi siklis atau disebut dengan permutasi melingkar. Oke, kita bahas permutasi yang pertama dulu. Permutasi dengan semua unsur berbeda. Mengenai rumusnya ialah n faktorial, di mana n-nya di sini ialah banyaknya unsur. Oke, permutasi simbolnya P besar. Untuk permutasi jenis pertama itu n, n sama dengan n faktorial. Oke, contoh pertama, tentukan banyak permutasi jika dua buah unsur A, B. Jadi ada dua buah unsur ini terdiri dari A, B, dipermutasikan dua-dua tiap kelompok. Oke. Jadi kalian lihat dulu di sini dari soal yang diketahui unsurnya ada berapa. Nah, di sini terdiri dari dua buah unsur A dan B, berarti n-nya ada 2. Nih, yang diketahui n-nya ada 2, yaitu A dan B. Nah, kemudian yang diminta apa? Dipermutasikan dua-dua. Nah, yang diminta dipermutasikan dua-dua. Nah, berarti semua unsurnya diminta. Makanya di sini contoh soal yang pertama termasuk permutasi dengan semua unsur. Kenapa? Karena yang diminta semua unsur yang ada, yang diketahui 2. Ini yang diketahui 2 buah unsur, dan yang diminta juga 2. Nih, dipermutasikan dua-dua tiap kelompok. Jadi dari unsur yang ada, semua unsurnya diminta. Makanya menggunakan rumus permutasi dengan semua unsur berbeda, n faktorial. Nah, tinggal kalian masukkan nilai n-nya, n-nya 2 berarti 2 faktorial. 2 faktorial berarti 2 kali 1, hasilnya 2. Oke. Nah, contoh soal yang kedua, berapa banyak kendaraan yang dapat diberikan nomor polisi yang menggunakan lambang bilangan 1, 2, 3, 4, dan ada lambang yang dimana tiap nomor terdiri dari 4 angka. Oke, di sini jadi mau dibikin nomor polisi terdiri dari angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, dari semua angka ini nomor polisi yang dibentuk itu terdiri dari 4 angka. Jadi unsurnya terdiri dari 4 nih. Ada 4 unsurnya, yaitu angka 1, 2, 3, dan 4. Dan nomor polisi yang dibuat itu terdiri dari 4 angka. Jadi semua unsur yang ada itu diminta. Unsurnya terdiri dari 4 dan akan dipermutasikan atau akan dibuat nomor yang terdiri dari 4 angka. Jadi semua unsur itu terlibat. Nah, makanya di sini contoh soal ini termasuk ke dalam permutasi semua unsur berbeda. Nah, tinggal masukkan rumusnya. N-nya 4 berarti 4 faktorial. 4 faktorial terdiri dari angka 4, 3, 2, dan 1. Hasilnya 24. Permutasi jenis yang kedua ialah permutasi dengan sebagian unsur berbeda. Oke, jadi tadi kalau yang jenis pertama semua unsur, kalau jenis yang kedua itu cuma sebagian unsurnya aja. Nah, rumusnya itu ialah P sama dengan n faktorial per n dikurang 1 difaktorialkan. Contohnya, berapa banyak cara seorang programmer akan membuat password dengan menggunakan 4 huruf dari himpunan huruf A, B, C, D, E, F, G, H jika satu huruf hanya digunakan sekali? Oke, di sini unsurnya terdiri dari huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti n-nya ada 8. Nih, n-nya ada 8 yang terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian dari
huruf-huruf ini akan dibuat password dengan menggunakan 4 huruf. Jadi password yang akan dibuat itu cuma menggunakan 4 huruf dari 8 huruf yang tersedia. Nah, berarti cuma ada 4 unsur nih yang diminta. Berarti R-nya ialah 4. Jadi N-nya itu 8, unsur yang tersedia ada 8, dan unsur yang diminta itu simbolnya R itu ada 4. Nah, karena yang diminta itu cuma 4 atau sebagian unsur nih, nggak semua unsur yang diminta, karena di sini ada cuma 4, makanya di sini contoh ini termasuk permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Nah, kita gunakan rumusnya n faktorial per n kurang r difaktorialkan. N-nya 8 per 8 kurang 4 difaktorialkan, jadi 8 faktorial per 4 faktorial. Nah, 8 faktorial terdiri dari 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Dari sini saya sampai 4 faktorial karena bawahnya 4 faktorial, biar nanti bisa saling menghilangkan. Ini coret berarti tinggal 8 kali 7 kali 6 kali 5, hasilnya 1680. Jadi ada cara 1680 untuk membuat password dari huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Permutasi jenis yang ketiga yaitu dengan beberapa unsur yang sama. Oke, ini rumus umumnya. N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial dikali seterusnya sampai NK faktorial. Nah, dimana N1 itu ialah banyaknya kelompok satu yang sama atau banyaknya unsur satu yang sama. Yang kedua, banyaknya kelompok dua yang sama. Oke, contoh. Berapa banyak permutasi dari huruf-huruf pada kata literatur? Oke, di sini ada huruf-huruf yang terdiri dari L, I, T, E, R, A, T, U, R. Nah, dari kata-kata literatur ada beberapa huruf nih yang sama atau ada beberapa unsur yang sama. Nah, unsur-unsur yang sama atau huruf-huruf yang sama itu ada huruf R dan huruf T, masing-masing 2 buah. Nah, jadi kita lihat dulu nih, huruf pertama yang sama ada huruf R. Atau unsur kelompok satu yang sama ada huruf R. Berarti N1-nya itu ada 2. Kenapa? Karena huruf R pada kata literatur ada 2 nih. Nih, R yang pertama, ini R yang kedua. Kemudian selain huruf R ada huruf T nih yang lebih dari 1 nih. Ada 1 dan ada 2. Berarti N2-nya atau banyaknya kelompok 2 yang sama itu ada 2, yaitu huruf T. Karena huruf T-nya ada 2, makanya N2-nya itu 2. Kemudian bukan NK ya, N aja. N itu maksudnya banyaknya unsur, banyaknya keseluruhan unsur. Nah, banyaknya unsur atau banyaknya huruf pada kata literatur ada berapa? Yaitu ada 9 huruf nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti N-nya ada 9. Atau huruf pada kata literatur itu ada 9. Kalau kita masukkan rumusnya P sama dengan N faktorial. N faktorialnya kan N-nya 9, berarti 9 faktorial per N1 dikali N2. Nah, di sini N itu cuma ada N1 sama N2 ya, karena huruf yang sama itu cuma huruf R sama huruf T, makanya cuma sampai N2 aja. Berarti N1-nya 2 faktorial, N2-nya 2 faktorial. Nah, 9 faktorialnya diuraikan jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 2 faktorialnya diuraikan jadi 2 kali 1. 2 faktorialnya juga diuraikan jadi 2 kali 1, sehingga hasil keseluruhannya ialah 90.720. Oke,
jenis permutasi yang keempat itu ada permutasi siklis atau disebut juga permutasi melingkar. Rumusnya P siklis sama dengan N kurang 1 difaktorialkan. Contoh soalnya, berapa banyak cara 9 kue yang berbeda dapat disusun melingkar di atas sebuah meja. Nah, biasanya untuk contoh soal permutasi siklis atau permutasi melingkar ada keterangan disusun secara melingkar biasanya umumnya ya. Nah, sehingga di sini kalian dapat mengetahui bahwa kita dari soal ini kita gunakan rumus permutasi siklis karena di sini ada kata-kata disusun melingkar. Oke, di sini berapa banyak cara 9 kue yang berbeda, berarti di sini unsurnya ada 9 atau N-nya 9. Tinggal kita masukkan rumusnya, N-nya kalian ganti jadi 9, berarti 9 dikurang 1 hasil 8, 8 faktorial diuraikan jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya 40.320 ya. Oke, sekian pembahasan aturan pencacahan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.